kalian menyaksikan penyelenggaraan Olimpiade? Olimpiade adalah ajang olahraga internasional yang diadakan 4 tahun sekali, yang mempertemukan atlet-atlet terbaik di dunia. Nah, jika ditelusuri, Olimpiade adalah hasil peradaban Yunani kuno, tepatnya dari pemerintahan Polis Athena. Warisan Olimpiade ini membuktikan bahwa Eropa memiliki peradaban tinggi sejak dahulu dan kini menjelma menjadi pusat modernitas dunia. Selain Olimpiade, terdapat banyak warisan lain di berbagai bidang. Misalnya, teknik bedah sesar yang berasal dari peradaban Romawi kuno. Oleh karena itu, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai perkembangan peradaban awal di Eropa. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa peradaban awal Asia dan Afrika berkembang di sekitar aliran sungai. Namun, peradaban Eropa tidak berkembang di sekitar aliran sungai. Peradaban Eropa kuno atau Eropa klasik di antaranya adalah peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta atau Crete Island adalah pulau terbesar di wilayah Yunani. Para ahli sejarah memperkirakan peradaban Pulau Kreta adalah cikal bakal kebudayaan Yunani dan Romawi. Peradaban Pulau Kreta disebut juga peradaban Minoa. Istilah Minoa berasal dari kata Minos, yaitu gelar dinasti atau nama penguasa Kreta, Raja Minos. Peradaban Pulau Kreta berkembang sekitar 3000 hingga 1450 sebelum Masehi. Peradaban Pulau Kreta tidak berada di daerah subur, seperti peradaban Asia dan Afrika. Pulau Kreta berpusat di kota Knossos dengan bentang alam berupa gunung tinggi, jurang terjal, dan kondisi tanah yang kurang subur. Berikut adalah penjelasan mengenai peradaban Pulau Kreta dalam segi kehidupan, pemerintahan, dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang menjadi negara kota atau polis. Setiap polis dipimpin oleh seorang raja. Terdapat kota Knossos dengan bangunan istana megah yang menjadi pusat pemerintahan Pulau Kreta. Terdapat pula kota Paistos dengan pelabuhan dagang yang cukup besar. Peradaban Pulau Kreta memiliki angkatan laut sebagai kekuatan utama militer yang dimiliki polis. Sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintahan kerajaan Pulau Kreta ditentukan oleh sang raja yang berkuasa. Ketentuan ini membuat masyarakat Pulau Kreta mampu hidup dalam keteraturan akibat peran raja sebagai pemegang kekuasaan. Mereka menetapkan sistem pemerintahan monarki yang didukung oleh birokrasi terorganisasi. Menurut mitos, seorang Raja Minos yang memerintah Pulau Kreta pernah tinggal di istana lebih dari 1000 kamar. Pada tahun 1900, istana seperti itu ditemukan, digali, dan sebagian dipulihkan oleh arkeolog Inggris bernama Arthur Evans. Sekitar 1450 sebelum Masehi, peradaban Minoa yang tampak damai dan makmur tiba-tiba berakhir. Terdapat bukti kehancuran besar-besaran karena api. Muncul spekulasi bahwa ledakan vulkanik di Thera atau kemungkinan diikuti oleh tsunami mengakhiri peradaban besar dunia Aegean ini. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Dalam bidang sosial, masyarakat Pulau Kreta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah pendatang dari Laut Kaspia, sedangkan kelompok kedua adalah penduduk asli Pulau Kreta. Masyarakat Pulau Kreta mengembangkan sistem tulisan Minoa yang disebut tablet Minoan. Hingga saat ini, tulisan-tulisan tersebut belum dapat diterjemahkan oleh para ahli, sehingga sejarah tentang Pulau Kreta belum banyak terungkap. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Pulau Kreta bermata pencarian sebagai petani gandum. Meskipun begitu, terdapat beragam profesi lain, khususnya perajin, yaitu perajin seni lukis, seni pahat, dan logam.
Masyarakat Pulau Kreta memiliki keahlian dalam pelayaran dan pembuatan kapal yang dimanfaatkan untuk menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Peradaban Pulau Kreta lebih unggul dengan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan militer. Mereka mempertahankan keuntungan ekonomi dengan mengendalikan lalu lintas kapal di Laut Aegea dan Mediterania. Dalam bidang kepercayaan, masyarakat Pulau Kreta menganut sistem kepercayaan politeisme yang menyembah banyak dewa. Dewi perempuan lebih dominan dalam melindungi rumah tangga, tanaman, dan hewan. Orang Minoa diduga pernah melakukan pengorbanan manusia pada satu waktu. Terdapat mitos Yunani yang terkenal tentang Minotaur, yaitu sosok setengah manusia dan setengah banteng yang tinggal di labirin di bawah istana. Kaum muda dikorbankan untuk Minotaur setiap tahunnya. Sebagian besar agama orang Minoa kuno di Kreta berpusat kepada Dewi Ibu atau Mother God yang biasanya dilambangkan dengan simbol ular. Dugaan terkait kepercayaan ini diperkuat dengan bukti penemuan sebuah patung di Knossos yang menunjukkan adanya pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Diperkirakan bahwa masyarakat Pulau Kreta juga melakukan ritual pengorbanan manusia yang hidup kepada dewa sebagai salah satu bentuk pemujaan kepadanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli menilai peradaban Pulau Kreta termasuk peradaban yang cukup maju. Kemajuan tersebut tampak pada teknik perkapalan dan pelayaran yang diterapkan oleh masyarakat Pulau Kreta. Kapal dibuat dengan berbahan dasar kayu yang digerakkan dengan dayung. Pada masa peradaban Yunani kuno selanjutnya, masyarakat telah menambahkan layar pada kapal. Terdapat pula reruntuhan bangunan Istana Knossos yang sampai saat ini masih ada. Masyarakat Pulau Kreta unggul dalam pembuatan gerabah dan porselen yang pada masa itu menjadi komoditas perdagangan. Masyarakat Pulau Kreta juga ahli dalam penempaan besi untuk dijadikan senjata, seperti pedang, belati, dan tombak. Teknik penempaan besi tersebut masih diterapkan dalam pembuatan peralatan persenjataan hingga saat ini. Karya sastra yang dikembangkan di Pulau Kreta tidak terlalu banyak. Terdapat 2 karya sastra yang mengisahkan peradaban Pulau Kreta, yaitu Iliad dan Odyssey. Karya sastra ini ditulis oleh Homerus dengan cerita siasat Achilles dalam Perang Troya. Dalam mitologi Yunani, Perang Troya adalah penyerbuan kota Troya oleh pasukan Achaia. Perang ini terjadi karena Paris menculik Helen dari suaminya, yaitu Menelaus, Raja Sparta Yunani kuno. Kedua, peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno masih berkaitan dan melanjutkan peradaban Pulau Kreta. Peradaban awal Yunani berkembang dalam bentuk polis, yaitu bentuk negara kecil yang merdeka. Wilayah polis ini meliputi sebuah kota berbenteng yang dikelilingi perdesaan. Peradaban Yunani kuno berkembang di kawasan Eropa Tengah yang disebut dengan Semenanjung Balkan. Wilayah Yunani dibagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah Yunani daratan memiliki bentang alam berupa pegunungan terjal dan tanah tandus. Wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hanya terdapat di lembah antara gunung-gunung tersebut. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Wilayah daratan. Wilayah daratan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan selatan. Bagian wilayah utara meliputi daerah Thrace, Makedonia, Semenanjung Kalsit, Tesali, Epirus, dan Botia. Sementara itu, wilayah selatan meliputi Semenanjung Peloponnesos dan Jazirah Attika. Wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan terletak di Yunani bagian selatan dengan Pulau Kreta sebagai pulau terbesarnya. Setelah mengenal kondisi peradaban Yunani kuno, kita akan memahami peradaban Yunani kuno dalam segi kehidupan pemerintahan dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan,
serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban Yunani kuno menggunakan konsep negara kota atau polis yang merdeka dan memiliki kebebasan untuk menentukan corak pemerintahannya sendiri. Dalam sejarah Yunani kuno, terdapat dua macam polis yang terkenal, yaitu Sparta dan Athena. Kehidupan pemerintahan dan hukum dari kedua polis tersebut dijelaskan sebagai berikut. Polis Sparta. Peradaban polis Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Masyarakat yang hidup dalam polis Sparta dikenal sebagai bangsa dengan kemampuan bertempur yang hebat. Kehebatan bertempur tersebut terbukti ketika bangsa Doria berhasil menduduki Yunani bagian tengah dan seluruh daerah Peloponnesos usai mengalahkan bangsa Mesania pada tahun 716 sebelum Masehi. Dalam bidang pemerintahan, polis Sparta dipimpin oleh raja. Susunan pemerintahannya didukung oleh suatu dewan yang memiliki wewenang penting bernama Epor. Dewan Epor adalah kumpulan 5 orang berusia lebih dari 60 tahun yang bertugas menyusun undang-undang yang akan diajukan kepada Dewan Rakyat. Bagi masyarakat Sparta, Epor bahkan mendapatkan penghormatan setara dengan raja. Epor memiliki wewenang memerintah Raja Sparta untuk berperang atau menghentikan perang. Sekitar tahun 625 sebelum Masehi, salah seorang negarawan Sparta bernama Lycurgus memperbarui peraturan yang harus ditaati oleh warga Sparta. Peraturan ini mewajibkan setiap laki-laki untuk mengikuti serangkaian latihan keras dan olahraga untuk menjadi prajurit Sparta. Sejak usia dini, anak-anak Sparta harus mengikuti pendidikan militer yang disebut agoge. Latihan keras inilah yang membuat pasukan tempur Sparta makin tangguh dan tidak terkalahkan. Polis Athena. Peradaban polis Athena dibangun oleh bangsa Ionia dengan tanah air di semenanjung Attika. Sistem pemerintahan di polis Athena dianggap sebagai pelopor sistem demokrasi pertama di dunia. Sistem demokrasi ini pertama kali dikenalkan oleh negarawan Athena bernama Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Demokrasi Athena adalah suatu pelaksanaan demokrasi langsung. Artinya, setiap orang tidak dapat menunjuk perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka, tetapi harus langsung memberikan suara untuk anggota legislatif dan eksekutif. Partisipasi demokrasi dilaksanakan tertutup dan besar-besaran. Polis Athena mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Perikles atau 460 hingga 429 sebelum Masehi. Kemajuan tersebut dibuktikan dengan pembangunan kompleks Akropolis. Dalam sistem pemerintahan masyarakat Athena, terdapat 3 dewan yang berperan dalam pemerintahan. Dewan pertama adalah Arkon, yaitu Dewan Pelaksanaan Pemerintahan atau Lembaga Eksekutif. Dewan kedua adalah Areopagos, yaitu dewan yang bertugas mengawasi kinerja pemerintahan Arkon atau lembaga legislatif. Anggota-anggota Areopagos adalah mantan anggota Arkon yang pernah menjabat pada periode sebelumnya. Dewan ketiga adalah Boule, yaitu dewan yang bertugas menetapkan hukum yang berlaku serta mengangkat atau memberhentikan Arkon. Dalam pemerintahan Athena, berlaku juga hak rakyat yang disebut ostrakisme. Ostrakisme adalah hak rakyat Athena untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap telah memerintah secara berlebihan. Dalam bidang hukum, terdapat sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh negarawan bernama Solon pada tahun 594 sebelum Masehi. Kebijakan hukum ini mengatur kehidupan masyarakat Athena. Salah satunya hukuman denda bagi pelaku pencurian dan hukuman pengasingan bagi pelaku pembunuhan. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Sparta dan Athena memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat Sparta dikenal dengan karakteristik kehidupan keras yang diatur ketat. Mereka berjiwa militeristik yang diatur oleh pemerintah kerajaan diktator. Oleh karena itu, masyarakat Sparta dikenal dengan kekuatan, kesetiaan, dan keberanian mereka.
Sementara itu, masyarakat Athena dikenal dengan corak kehidupan yang lebih bebas karena menganut sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat Athena sangat gigih memperjuangkan kebebasan berpendapat dan hak suara dalam pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Sparta dan Athena bergantung pada barang impor. Perdagangan hasil pertanian sangat penting karena tanah di Yunani berkualitas buruk, sehingga membatasi produksi tanaman. Meskipun begitu, terdapat beberapa jenis makanan yang dapat diproduksi pada iklim Mediterania, seperti zaitun, minyak zaitun, buah ara, madu, daging, keju, dan anggur. Barang-barang ini diperdagangkan di berbagai negara di kota Yunani kuno. Barang-barang ini juga dapat ditukar dengan barang dari negara lain. Posisi Yunani kuno yang terletak di Mediterania memungkinkan mereka untuk mengontrol beberapa rute perdagangan dan pelabuhan penting. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain ikan asin, gandum, papirus, kayu, kaca, serta logam seperti timah, tembaga, dan perak. Masyarakat Yunani kuno sudah mengenal mata uang koin bulat dengan ukiran burung hantu dan Dewi Athena di kedua sisinya. Mata uang ini disebut drachma. Dalam bidang kepercayaan, masyarakat Sparta dan Athena menganut kepercayaan politeisme yang menyembah banyak dewa. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kuil-kuil pemujaan yang dibangun dan upacara persembahan hasil panen, makanan, dan minuman untuk dewa-dewi mereka. Beberapa dewa yang disembah adalah Zeus atau bapak para dewa, Hades atau dewa dunia bawah, Poseidon atau dewa penguasa laut, Ares atau dewa perang, Aphrodite atau dewi kecantikan, Apollo atau dewa musik dan pengobatan, dan Athena atau dewi kebijaksanaan. Bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang pertama kali memperkenalkan perlombaan olahraga atletik. Perhelatan festival dan beragam pertandingan olahraga di kota Olympus adalah wujud penghormatan kepada Dewa Zeus. Setiap 4 tahun sekali diadakan festival dan pertandingan olahraga dengan peserta dari polis-polis Yunani kuno. Bahkan, terdapat peninggalan bangunan megah serupa dengan stadion yang dipergunakan untuk arena di Olimpia Yunani. Pesta olahraga tersebut menjadi salah satu inspirasi bagi negara-negara di dunia saat ini. Setiap 4 tahun sekali dilangsungkan ajang perlombaan olahraga terbesar sedunia yang disebut Olimpiade. Dalam bidang seni bangunan, peradaban Yunani kuno berkembang cukup pesat. Perkembangan ini dibuktikan dengan penemuan bangunan-bangunan megah berbahan batu marmer dan batu pegunungan. Sebagian besar bangunan-bangunan megah tersebut adalah kuil pemujaan dewa-dewi dalam kepercayaan bangsa Yunani kuno. Contohnya, kompleks Akropolis di Athena sebagai tempat pemujaan Dewi Athena, dan kuil di Olimpia yang digunakan sebagai pemujaan Dewa Zeus. Ketiga, peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno dibangun oleh bangsa Etruska yang berasal dari Asia Kecil. Bangsa Etruska sudah memiliki peradaban yang tinggi sejak tahun 800 sebelum Masehi. Bangsa Etruska kemudian mulai melakukan ekspansi ke kota Roma dan membangun peradaban Romawi kuno sejak tahun 509 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno berkembang di wilayah semenanjung Italia yang terletak di selatan pegunungan Alpen. Wilayah tersebut memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian. Berikut adalah penjelasan mengenai peradaban Romawi kuno dalam segi kehidupan pemerintahan dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban Romawi kuno mendapatkan banyak pengaruh dari peradaban Yunani kuno. Pengaruh yang dimaksud terdapat dalam kehidupan bangsa Etruska yang berkelompok. Hal ini sama seperti pola negara kota atau polis yang dikembangkan oleh peradaban Yunani kuno. Dalam perkembangannya,
Sistem pemerintahan di Romawi kuno mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu sistem pemerintahan kerajaan, republik, dan kekaisaran. Pembahasan selengkapnya mengenai ketiga sistem pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan kerajaan, sekitar 753 hingga 509 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan kerajaan diterapkan selama 240 tahun dan diperintah oleh 7 raja berbeda. Pada masa itu, raja-raja yang berkuasa di Romawi kuno tidak memiliki kekuasaan yang absolut, tetapi harus bertanggung jawab kepada suatu dewan majelis yang terdiri dari kaum bangsawan. Sistem ini kemudian menjadi penyebab perebutan wewenang antara raja dan kaum bangsawan atau patrisia, selaku dewan majelis. Konflik tersebut akhirnya dimenangkan oleh kaum bangsawan yang menandai berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan di Romawi kuno. Sistem pemerintahan republik, sekitar 509 hingga 27 sebelum Masehi. Kemenangan kaum patrisia atau kaum bangsawan menandai dimulainya masa pemerintahan republik. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan Senat yang beranggotakan 300 orang kaum patrisia dengan jabatan seumur hidup. Senat menjalankan pemerintahan sehari-hari dengan didampingi oleh 2 orang konsul yang bertugas mengurusi bagian hukum dan ekonomi serta urusan bagian pertanian dengan masa jabatan 1 tahun. Pada masa darurat, konsul hanya berjumlah 1 orang, yaitu seorang diktatum. Wilayah kekuasaan peradaban Romawi kuno makin luas ketika para prajurit Romawi berhasil menaklukkan kota-kota koloni Yunani di Italia bagian selatan, seperti Pulau Sisilia dan beberapa wilayah di Afrika bagian utara pada tahun 280 sebelum Masehi. Salah satu bukti adanya penaklukan itu adalah adanya Perang Poenia atau Perang Funisia. Pernah terjadi Perang Poenia I dan II yang menimbulkan bentrokan antara prajurit Romawi dan bangsa Funisia di Afrika. Pada masa pemerintahan Republik, perebutan kekuasaan antara panglima perang dan senat sering terjadi. Pada tahun 59 sebelum Masehi, Romawi dipimpin oleh Triumvirat I dengan anggota terdiri atas Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar. Sepeninggalan Pompeius dan Crassus, Julius Caesar kemudian menjadi diktator dengan masa kepemimpinannya sampai pada tahun 44 sebelum Masehi. Setelah itu, Republik Roma kemudian dipimpin oleh Triumvirat II yang terdiri atas Octavianus, Lepidus, dan Antonius. Masa pemerintahan Kekaisaran atau Imperium Romawi kuno, sekitar 27 sebelum Masehi hingga 475 Masehi. Masa pemerintahan Kekaisaran atau Imperium Romawi kuno muncul ketika terjadi perang saudara antara sesama penguasa Triumvirat II yang dimenangkan oleh Octavianus. Kemenangan Octavianus menandai dimulainya Kekaisaran Romawi yang menjadi masa puncak keemasan dari peradaban Romawi kuno. Kaisar Octavianus diangkat sebagai kaisar pertama di Romawi dengan gelar Agustus pada tahun 27 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan yang dahulu dipegang oleh senat dari kaum bangsawan telah ditinggalkan dan dibebankan kepada sang kaisar atau Octavianus. Oleh sebab itu, pos-pos jabatan penting pada masa Republik diberikan kepada sang kaisar. Sejak kekuasaan Kaisar Octavianus atau Augustus hingga kekuasaan kaisar pada 200 tahun kemudian, kehidupan Romawi kuno berlangsung damai karena tidak ada perang dan perebutan kekuasaan. Masa ini disebut dengan Pax Romana. Dalam perkembangannya, wilayah kekuasaan Imperium Romawi meluas dari Laut Kaspia di timur hingga Samudra Atlantik di barat dan Britania Inggris di utara hingga Mesir di selatan. Wilayah Imperium Romawi terdiri dari 43 provinsi yang tersebar di 3 benua, yaitu benua Eropa, Asia, dan Afrika. Dalam bidang hukum,
bangsa Romawi adalah penyumbang terbesar produk hukum yang berkeadilan. Salah satunya adalah Kode Hukum Justianus yang diluncurkan pada abad ke-6 dan menjadi dasar hukum negara-negara barat sekarang. Selain itu, hukum kanon di Gereja Katolik sekarang juga mengadopsi hukum pada masa Imperium Romawi. Selain itu, hukum kanon di Gereja Katolik sekarang juga mengadopsi hukum pada masa Imperium Romawi. Kekuasaan Imperium Romawi makin mengalami kemunduran setelah Kaisar Konstantin atau 312–337 sebelum Masehi memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium dan mengubah namanya menjadi Konstantinopel. Sejak saat itu, dimulailah perpecahan Kekaisaran Romawi hingga terbagi menjadi dua pada tahun 400 sebelum Masehi. Terdapat Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma, dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Sistem sosial masyarakat Romawi kuno terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu kaum patrisia dan kaum plebeia. Kaum patrisia adalah golongan bangsawan yang memiliki tanah luas dan menjadi bagian dari senat. Sementara itu, kaum plebeia adalah golongan kelas menengah ke bawah dengan profesi sebagai petani, seniman, dan pedagang. Jumlah golongan patrisia di Romawi hanya sekitar 8% dari seluruh penduduk, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan. Wilayah kekuasaan Romawi pada masa kekaisaran atau imperium sangat luas. Roma berperan sebagai pusat ibu kota dengan perdagangan serta pertanian anggur dan zaitun yang menjadi komoditas utama. Dalam mencukupi kebutuhan makanan, masyarakat Romawi mendatangkan gandum dari Mesir yang saat itu sudah menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Dalam sistem kepercayaan, masyarakat Romawi kuno pada awalnya menganut sistem animisme yang mempercayai kekuatan roh untuk membantu kehidupan manusia. Beberapa roh yang dipercaya saat itu adalah Leres, Penates, Janus, dan Vesta. Dalam perkembangannya, masyarakat Romawi pun mempercayai banyak dewa seperti peradaban Yunani kuno. Dewa-dewa yang dipercayai antara lain Jupiter atau Raja Dewa-Dewa, Venus atau Dewi Kecantikan, Juno atau Dewi Rumah Tangga, Mars atau Dewa Perang, Minerva atau Dewi Ilmu Pengetahuan, Bacchus atau Dewa Anggur, dan Neptunus atau Dewa Laut. Sistem kepercayaan masyarakat Romawi kuno kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan, seiring dengan perkembangan agama Kristen sejak abad 1 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Romawi kuno memberikan sumbangsi besar dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran. Beberapa penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada peradaban Romawi kuno masih dapat kita saksikan hingga saat ini, seperti teknik bedah sesar yang digunakan untuk membantu proses melahirkan bayi, serta berbagai peralatan medis, seperti gunting tang atau forceps, dan pinset atau tweezer. Dalam bidang seni bangunan, peradaban Romawi kuno mengadopsi seni bangunan dari beberapa peradaban sebelumnya, seperti penggunaan teknik pilar dari Yunani kuno, teknik bangunan pelengkungan dari bangsa Etruska, dan bangunan berkubah dari bangsa Persia. Ketiga teknik ini kemudian digabungkan menjadi bangunan khas Romawi kuno. Beberapa peninggalannya antara lain amfiteater atau Colosseum yang digunakan untuk stadion tempat pertunjukan gladiator berlaga. Pantheon yaitu kuil yang kemudian dipergunakan sebagai gereja. Mausoleum yaitu bangunan makam yang indah. Aquaduk yaitu bangunan saluran air. Dan viaduk atau jembatan. Bangsa Romawi menciptakan sistem kalender Masehi yang saat ini digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Sistem kalender Masehi dicetuskan oleh Julius Caesar yang saat itu dinamakan kalender Julian. Kalender Julian membagi satu tahun menjadi 12 bulan dan 365 hari.
Peradaban Romawi pun memberikan sumbangsi besar pada bidang perkembangan bahasa modern di Eropa saat ini melalui bahasa Latin. Bahasa-bahasa yang berkembang di Eropa mengadopsi bahasa Latin untuk dikembangkan menjadi bahasa Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Portugis, dan Rumania. Dalam Gereja Katolik Roma, bahasa Latin masih menjadi salah satu bahasa resmi yang dipakai. Peradaban Eropa kuno menjadi dasar bagi perkembangan peradaban Eropa dan dunia modern pada saat ini. Peradaban Eropa kuno menunjukkan kemajuan yang tinggi karena adanya adopsi-adopsi kebudayaan yang dianggap baik pada masa sebelumnya. Misalnya, peradaban Yunani kuno mengadopsi pola negara kota atau polis dari peradaban Pulau Kreta. Begitu pula dengan peradaban Romawi kuno yang banyak mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem kepercayaan dari bangsa Yunani kuno.